Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang ada di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang telah melalui WhatsApp, Messenger ataupun secara langsung datang ke tempat saya dan menanyakan tentang dasar-dasar pembuatan kerajinan wayang. Oke, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, dalam dasar-dasar pembuatan wayang yang sering dan biasa saya lakukan adalah pertama kali kita menentukan alat dan juga bahan yang akan digunakan, media yang akan dipakai untuk pembuatan wayang. Dalam hal ini, seperti biasa, alat-alat yang kita butuhkan adalah satu, pahat atau tatah. Alat yang kedua adalah dumpal atau landasan untuk memahat. Yang ketiga adalah malam atau malem yang biasa digunakan untuk menulis batik tulis. Yang keempat, pensil atau pena atau ballpoint atau jarum kecil yang digunakan untuk menggores atau nyorek wayang bahasa pewayangan. Yang selanjutnya adalah batu asan untuk mengantisipasi apabila pahat yang telah kita pakai secara berulang-ulang itu akan mendapatkan kesulitan atau lama-kelamaan akan terasa tumpul. Dan yang selanjutnya, bahan yang akan kita pakai bisa ditentukan dengan kertas, kulit ataupun dengan talang plastik. Yang biasa digunakan untuk pedalangan adalah kulit kerbau atau kulit sapi, dan untuk aksesoris ataupun hiasan dinding itu biasa digunakan kertas. Dan talang adalah alternatif untuk mencari keawetan di antara kertas dan kulit yang kita buat untuk membuat wayang pedalangan. Biasanya digunakan untuk wayang-wayang yang ringan seperti pasukan-pasukan raksasa seperti Buto Terong, Buto Glundung dan lain sebagainya. Baik saudaraku yang saya hormati, dalam hal ini akan kita bicarakan tentang tahap-tahap awal pembuatan wayang. Dan sebelum kita masuk ke pemahatan, kita mulai dulu dengan dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita menuju ke arah pahat atau natah. Sebelumnya harus diketahui motif-motif yang terkandung dalam wayang tersebut. Di antaranya ada pahatan ukel, biasanya motif pada rambut-rambut wayang. Ada juga pola yang berbentuk seperti koma, sedikit kecil, dan juga ada yang berbentuk koma agak besar dan memanjang. Biasanya terdapat pada sumping, pada sampur, pada aksesoris lain di wayang itu. Seperti koma agak memanjang dan posisinya biasanya tidur. Lalu ada juga yang berbentuk bulat seperti jarum kecil yang digunakan untuk spasi atau untuk jarak antara pahatan satu dengan pahatan yang lain supaya bisa kelihatan rapat atau rapi. Terus ada juga yang berbentuk seperti persegi panjang, kotak biasa dan memanjang, dan juga ada yang berbentuk lengkung seperti kotak biasa tapi bentuknya melengkung. Dan itu biasanya digunakan pada ada rambut, ada kain, ada juga bagian-bagian aksesoris wayang yang lainnya. Dan satu lagi juga ada berbentuk seperti cekungan atau seperti setengah bulatan yang juga dibuat dengan pahat-pahat kecil, dan ini digunakan secara
teliti dan juga harus ekstra hati-hati. Untuk teman-teman yang biasanya sering minta pengetahuan dan juga sering minta belajar mahat, itu kadang-kadang kalau di tempat saya kasih saran untuk membuat ukel di bagian rambut itu besar, terus nanti diperkecil sampai seberapa kebutuhan besarnya rambut pada wayang-wayang tersebut. Semakin kecil pahatan atau ukel itu akan semakin rumit dalam kita menggarap wayang tersebut. Dan fungsi-fungsi pahat adalah satu, untuk membuat lubang-lubang pada pola-pola wayang, dumpal sebagai landasan, malem itu digunakan untuk melicinkan pahat yang lama-kelamaan akan terasa lengket pada kulit dan sulit dicabut. Itu nanti ditusuk ke malem itu dan nanti akan menjadi licin. Terus pensil gunanya untuk menggores, batu asahan untuk mengasah jika pahat itu sudah tumpul. Oke teman-teman dan juga sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, berikut akan saya berikan gambaran untuk pembuatan pola-pola dan cara-cara memahat secara sederhana dan merupakan dasar-dasar dari saya. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.